Madrid meraih trofi juara kembali terbuka lebar jelang laga Piala Super Eropa. Atalanta diprediksi nggak akan sanggup menahan dominasi Los Blancos sebagai Raja Eropa. Sentuhan taktik hebat Gianpiero Gasperini akan diuji strategi santai milik Carlo Ancelotti. Don Carleto diprediksi nggak butuh skema rumit untuk mengalahkan skuad Ladea di partai final. Pasalnya, pelatih asal Italia ini punya segudang pemain bertalenta serta bermental juara. Bagaimanakah prediksi peluang Real Madrid menambah pundi-pundi gelar di Piala Super Eropa? Taktik santai Ancelotti lawan strategi mewah Gasperini. Piala Super Eropa akan menghadirkan duel sengit antara Real Madrid melawan Atalanta. Laga ini juga akan menjadi pembuktian Carlo Ancelotti untuk mengalahkan Gianpiero Gasperini. Don Carleto dituntut bisa mengalahkan pelatih asal Italia yang punya taktik gacor tersebut. Pasalnya, Gasperini terbukti sanggup mengalahkan Xabi Alonso di final Europa League. Kemenangan atas Bayer Leverkusen ini bikin pelatih 66 tahun ini berani koar-koar menantang Real Madrid. Saya berharap kami akan melawan Real Madrid di Piala Super Eropa. Bukannya kami nggak pengen melawan Dortmund, tetapi pertandingan menghadapi El Real akan menjadi laga yang bergengsi. Namun, ambisi sombong Gasperini nampaknya bakal jadi bumerang merugikan untuk Atalanta. Pasalnya, skuad Ladea diprediksi nggak bisa menurunkan komposisi terbaiknya melawan Los Blancos. Ten Koopmeiners selaku gelandang andalan sedang mogok latihan akibat ngotot hengkang ke Juventus. Atalanta juga bakal kehilangan Gianluca Scamacca dan Giorgio Scalvini yang cedera parah. Melihat kekacauan yang dialami lawannya, Ancelotti diprediksi akan lebih santai menghadapi Piala Super Eropa. Pelatih kelahiran Reggiolo ini juga dikenal nggak ingin terlalu ribet soal urusan taktik. Pasalnya, Don Carleto hobi membebaskan anak asuhnya melakukan aksi individu di luar strategi tim. Kehebatan Ancelotti mengeluarkan potensi para pemainnya sampai mendapatkan pujian tinggi. Ancelotti nggak hanya berbicara tentang taktik, dirinya juga memberi kami banyak kebebasan. Seperti contohnya Vinicius dan Modric, kami membutuhkan mereka bermain dengan gayanya sendiri, ucap Courtois. Persaingan ketat di sektor kiper. Berbeda dari Atalanta yang sedang krisis pemain, Real Madrid justru sedang bingung memilih pemain. Salah satunya dengan persaingan ketat di sektor kiper antara Thibaut Courtois dan Andriy Lunin. Kedua penjaga gawang ini bakal membuat Carlo Ancelotti memilih siapa yang akan menjadi starter. Kembalinya Courtois diprediksi akan membuat Lunin kembali terlempar ke bangku cadangan. Namun, Don Carleto diduga sudah menentukan pilihan untuk laga Piala Super Eropa. Courtois diprediksi akan menjadi starter karena performa gacornya sejak pulih dari cedera musim lalu. Kiper 32 tahun ini berhasil menorehkan 5 clean sheet dari 5 pertandingan. Bahkan Courtois kembali menjadi penyelamat Los Blancos di final Liga Champions musim lalu. Melawan Borussia Dortmund, ex-kiper Chelsea ini mencatat 3 penyelamatan krusial. Salah satunya menepis sepakan jarak dekat Karim Adeyemi dalam situasi 1 lawan 1. Pengalaman Courtois di partai besar bikin Ancelotti yakin akan menurunkan sang kiper di Piala Super Eropa. Di sisi lain, Lunin belum punya mental bagus untuk menghadapi laga final. Buktinya, sang kiper bikin kesalahan konyol di Euro 2024 hingga merugikan Ukraina. Menurunkan Courtois sebagai starter juga akan memperbesar peluang Ancelotti meraih rekor baru. Don Carleto disebut berambisi menyalip Pep Guardiola dalam perolehan gelar Piala Super Eropa. Sementara Courtois sendiri mengaku laga melawan Atalanta bakal berat. Atalanta adalah klub yang hebat. Kami pernah melawan mereka di Liga Champions beberapa musim lalu. Dan itu adalah pertandingan yang sulit. Jadi kami tahu kalau ini akan menjadi laga yang menegangkan. Krisis lini pertahanan. Berbeda dari sektor kiper, lini pertahanan Real Madrid justru sedikit mengalami krisis. Carlo Ancelotti justru harus dipusingkan dengan krisis bek tengah akibat kebijakan transfer El Real.
Padahal Los Blancos baru saja kehilangan Nacho Fernandez yang hengkang di akhir musim lalu. Ambisi Real Madrid mencari bek anyar hampir berhasil diwujudkan pada musim panas ini. Sayangnya, Los Blancos malah ditikung Manchester United dalam perburuan Leny Yoro. Klub asal Madrid ini kalah cepat dari Setan Merah yang langsung berani mengajukan tawaran fantastis. Sementara El Real merasa Yono nggak layak dihargai lebih dari 25 juta euro. Pasalnya, kontrak sang pemain hanya tinggal menyisakan 1 musim lagi bersama Lille. Kegagalan Real Madrid merekrut Yoro sempat hampir terobati dengan munculnya Joan Martinez. Pemain akademi La Fabrica ini sempat memukau punggawa Los Blancos di pramusim. Sayangnya, performa gacor Joan harus berakhir karena menderita cedera ACL. Kehilangan pemain 16 tahun ini bikin Los Blancos hanya punya Antonio Rudiger, Eder Militao, dan Jesus Vallejo. Menghadapi Atalanta, duo Rudiger dan Militao diprediksi akan menjadi pilihan utama Ancelotti. Kedua pemain ini bakal ditugaskan meredam ketajaman Ademola Lookman. Pemain Nigeria ini menggila di final Europa League usai mencetak hat-trick ke gawang Bayer Leverkusen. Rudiger diprediksi akan menempel ketat Lookman demi mengamankan gawang Los Blancos. Sebelumnya, bek asal Jerman ini bikin striker gacor seperti Erling Haaland mati kutu di Liga Champions musim lalu. Skema baru di lini tengah. Komposisi lini tengah Real Madrid juga akan tampil dengan skema baru di Piala Super Eropa. Era baru gelandang Los Blancos bakal dimulai setelah ditinggal pergi Toni Kroos di akhir musim lalu. Carlo Ancelotti menyiapkan trisula Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni, dan Federico Valverde. Ketiga pemain ini menggendong lini tengah dengan total kontribusi 22 assist di musim lalu. Kombinasi Bellingham, Tchouaméni, dan Valverde juga mengantarkan Los Blancos meraih gelar Liga Champions. Sayangnya, perubahan skema ini diprediksi akan dibayar mahal oleh Real Madrid. Pasalnya, kombinasi ini bakal mengorbankan performa gacor Bellingham di musim lalu. Pemain berjuluk LJV ini menggila karena dipasang sebagai pemain nomor 10 di musim lalu. Dengan komposisi baru, Bellingham akan kembali ditarik menjadi gelandang nomor 8. Di posisi ini, Bellingham nggak bakal sering menembus kotak penalti lawan untuk mencari gol. Jose Mourinho selaku ex-pelatih Real Madrid sudah memprediksi dampak buruk ini. Bellingham akan mencetak lebih sedikit gol pada musim depan. Soalnya sistem permainannya akan berubah, posisi Bellingham akan berubah, ucap Mourinho. Meski begitu, Bellingham diprediksi masih bisa menggendong Los Blancos dengan visi permainannya. Sementara Tchouaméni dan Valverde bakal lebih sibuk membantu pertahanan. Trisula baru lini serang. Selain akan memasang trio baru di lini tengah, kini Real Madrid akan memasang trisula baru lini depan. Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo bakal langsung debut pada final Piala Super Eropa. Vinicius dan Rodrigo diprediksi akan kembali melebar ke posisi penyerang sayap. Keduanya memiliki kemampuan umpan serta olah bola yang baik untuk masuk ke lini pertahanan lawan. Serta Mbappe akan menjadi tumpuan utama Los Blancos dalam mencetak gol sebagai striker utama. Kemampuan Donatello sudah nggak bisa diragukan lagi dalam mencetak gol. Bersama PSG musim lalu, dirinya tampil dengan mengemas 44 gol dari 48 laga yang dijalani. Ex-AS Monaco ini juga keluar sebagai top skor Liga Prancis dengan torehan 27 gol. Pemain asal Prancis ini memiliki kemampuan yang komplit sebagai seorang striker. Akurasi passing, mengolah bola, serta kecepatan sang pemain mampu untuk menyusahkan pertahanan lawan. Sebelumnya, sang pemain sendiri sedang dalam masa pemulihan dari cedera hidung saat Euro 2024. Namun Mbappe mengaku siap menjalani debutnya bersama El Real di laga melawan Atalanta. Saya telah berbicara dengan para dokter. Kita lihat saja apa yang akan kami lakukan. Tetapi saya pasti akan bermain jika pelatih menginginkannya, ucap Mbappe. Kehadiran sang pemain sebelumnya sempat diremehkan oleh Predrag Mijatovic. Legenda El Real ini menganggap bahwa kedatangan sang pemain akan membuat kekacauan bagi tim. Mempunyai 6 pemain top itu akan sangat membuat pusing seorang pelatih. Hal itu bisa sedikit mengacaukan atmosfer ruang ganti. Setiap pemain berpikir mereka harus bermain, jadi sangat rumit, ungkap Mijatovic. Dengan komposisi terbaru Real Madrid, akankah mereka akan memenangkan final Piala Super Eropa nanti?